Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Ibu ingin memberikan panduan bagaimana cara penggunaan tools atau alat-alat yang ada di dalam Excel atau spreadsheet ya. Jadi, di sini ada bagian, kalau kalian pertama kali ngelihat, di sini bagiannya kotak-kotak, jadi sama seperti kalian lihat kemarin. Jadi dia memang bentuknya kotak-kotak. Ini untuk pembuatan data atau tabel. Di sini ada A, ada B, C, D, dan seterusnya. Ini namanya kolom. Kemudian ada 1, 2, 3. Ini namanya baris. Ya, ini namanya baris. Kemudian jadi tadi ada kolom yang pertama, yang kedua ada baris, kemudian ada istilahnya yang ketiga itu namanya sel. Sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Jadi kalau kalian di laptop ini kelihatan, misal kalian klik sel A3, maka di sini akan muncul sel A3, berarti kalian berada di kolom A, baris ketiga. Kalau sel C1 berarti di kolom C, baris ke-1. B10 berarti ada di kolom B baris ke-10. Itu artinya sel. Kemudian di sini ada yang namanya rank. Rank itu adalah kumpulan beberapa sel. Jadi misal dari sel A3 sampai C7-nya namanya rank. Jadi ada kumpulan beberapa sel, itu namanya rank. Ya, itu yang bisa dijelaskan pertama. Kemudian di sini ada bagian file. File ini untuk menyimpan data, membuat dokumen baru, membuka save as. Save as ini misal kalian mau menyimpan lagi tapi dengan nama lain bisa. Kemudian untuk ngeprint, share, export, close, account, options. Nah, ini option di sini ada juga. Di sini juga bisa ada protect workbook, ini untuk memberikan password. Nah, ini bagian home, yaitu kembali tadi ya. Ini bagian home. Ini insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, di bagian sini ada juga tombol quick access toolbar. Jadi kalau misalnya mau cepat, di sini ada ini quick access toolbar yang Ibu aktifkan. Di sini ada save, ada undo, ada redo. Kalau misalnya mau kalian tambahkan lagi, tinggal klik tanda panah kecil di sini. Kemudian kalian pilih, misal mau print preview and print, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, itu untuk penggunaan toolsnya nanti kita akan coba lagi. Kemudian di Excel ini ada beberapa tipe tulisan yang dibacanya. Jadi ada 3. Yang pertama teks, yang kedua angka, yang ketiga waktu. Jadi misal kalau untuk teks, jadi misal kayak A, D, misal Ibu tulis aja di sini Indonesia. Ini namanya teks. Tapi kalau misalnya 3B, ini juga teks karena dia gabungan antara angka dan huruf. Jadi kalau kalian mau bentuk teks ya bisa. Jadi kalau huruf itu huruf ataupun karakter itu dinamakan teks. Jadi kalau mau dalam bentuk angka, maka kalian tulis di sini misal 1, 2. Nah ya, itu namanya angka. Kalau waktu, tanggal. Jadi kalian kalau misalnya untuk membuat tanggal itu kalian cukup tulis misal tanggal 13 bulan 2 itu pakai garis miring 2020. Pakai garis miring. Ini namanya dia akan membaca sebagai waktu. Nah, ini ya, ini teks. Kemudian kalau ada angka, kalau angka dia ya kalau bentuk teks atau waktu dia biasanya miringnya bentuknya dia di sebelah kanan. Kalau dia teks dia sebelah kiri tempatnya. Jadi kalau misal mau angkanya dikasih dalam bentuk teks, maka dikasih tanda petik 1, maka dia akan dalam bentuk teks. Bedanya apa sih ya? Kalau dia bentuk teks, biasanya nggak mau dikasih angka. Nah, ini dalam bentuk teks dia jadi seperti ini, atau kalian bisa pilih bagian teks. Ini otomatis. Jadi bisa dalam format teks. Kalau dia format teks itu biasanya nggak bisa dirubah, nggak bisa terubah. Jadi sesuai dengan apa yang kalian ketik. Misal di sini Ibu pernah coba
Coba deh, masih mau nggak dia ya? Di sini sama dengan. Nah, dia mau ya kalau bentuk teks. Kalau dia bentuknya yang biasa, jadi dia sama dengan sama dengan ini ditambah ini. Nah, ini kalau bentuk teks dia munculnya ya tetap seperti tulisan yang ada di formula bar. Jadi sama. Tapi kalau dia bentuknya biasa, ya, bentuknya biasa. Ini kalau dia format teks. Kalau dia format biasa, jadi kalau misalnya format teks, formula itu dia nggak bisa menghitung. Nah, tapi kalau bentuk biasa atau bentuk umum, nah, dia akan menghitung. Jadi walaupun di sini tulisannya C3 sama C4, dia akan munculnya 3. Tapi kalau kalian bentuknya format teks, maka ya sesuai dengan teks yang ada di formula bar. Itu bedanya ya. Jadi kalau bentuk teks, dia akan sesuai dengan apa yang tertulis di formula bar. Itu tadi ya. Ini bentuk teks, Ibu ulangin. Bentuk teks, jadi pilih di bagian number. Di sini ada tanda panah. Pilih teks. Nah, ini otomatis kan kelihatan kalau Ibu klik bagian sini, jadi otomatis teks kalau di atas general ya kan. Nanti kalau misalnya kita masukkan rumus, ini sama dengan ini ditambah dengan yang 2, otomatis dia tidak berubah. Beda dengan yang di sini, kalau general dia otomatis kalkulasikan atau menghitung. Nah, jadi Excel itu agak pintar dia. Jadi kalau misalnya teks juga, misal di sini Ibu tulis A sama B, di sini A sama B. Kalau misalnya Ibu blok, nah cara ngeblok itu ya, pastikan kursornya tanda plus putih, kemudian kalian klik sel yang mau kalian blok. Jadi mulai dari mana, misal dari A, kalian klik kiri, kemudian tahan ke bawah. Nah, ini cara ngeblok, ini namanya di blok. Kemudian copy rumus atau copy tulisan atau mengurutkan, itu caranya geser kursornya ke kanan bawah yang kalian blok tadi, dia sampai tanda plus hitam seperti ini, kemudian klik kiri, tahan ke bawah. Ini otomatis akan terulang AB. Ini cara mengcopy ke bawah. Copy rumus pun caranya sama. Untuk mengurutkan nomor pun sama ya. Jadi misal kalian dari 1 ke 2, ini kalau mau ngurutkan, arahkan kursornya ke kanan bawah, klik di sini, mau sampai 100 juga nggak masalah nih ya. Jadi nggak perlu nulis. Untuk tanggal cukup 1 kali aja, dia otomatis akan terurut sampai bulan 3 malahan itu nih ya. Dia otomatis. Untuk hari juga sama. Misal Senin. Senin itu dianggap waktu ya. Oh, ternyata di sini dia pakai dia pakai bahasa Inggris. Jadi di sini harusnya Sunday, Monday. Kemudian di sini misalnya Januari, cukup tulis sekali. Yang otomatis dia terurut ke bawah. Kalau mau ngurutkan ke samping juga bisa ya. Misalnya ini mau diurutkan ke samping, di copy ke samping juga bisa. Nah, seperti ini. Itu kemudian untuk menambah sheet, jadi dalam satu file itu bisa ada beberapa lembar kerja, dan ini lembarnya luas, kolomnya banyak, barisnya juga banyak. Kalau mau menambah sheet, kalian pilih new sheet di bawah, ini akan ada tulisan sheet 1, kemudian ada tanda tambah, kalian tinggal tanda tambah, itu akan muncul sheet baru. Jadi jangan panik hilang, tinggal kalian pilih sheet 1 saja. Nah, untuk mengganti nama sheet, tinggal kalian misalnya klik sheet 1, klik kanan, pilih rename. Di sini misal kalian ganti nama kalian atau kasih tugas di sini, otomatis dia bisa berubah nama sheetnya untuk mempermudah kalian. Kemudian di sini kita bisa menambahkan, mendelete di sini ya. Kalau kalian klik kanan, di sini ada pilihan insert, delete, rename, move or copy. Ini bisa untuk memindahkan atau mengcopy sheet tersebut. View kode, protect sheet, bisa untuk supaya sheetnya nggak bisa diganggu gugat. Tab color ini untuk memberi warna di tabnya. Hide ini untuk menyembunyikan. Macam-macam ya. Ini kalau misalnya sheet 2, misal mau untuk memberikan
memberikan ini ya, tabel, membuat tabel. Kita coba di yang lain saja. Sini 1, 2. Untuk membuat tabel, di sini misalnya ibu mau membuat tabel seperti ini, kalian tinggal pilih font di bagian sini. Ini kalau mau cepat pilih all border, kalau mau dihias-hias pilih more border paling bawah. Ini agak lambat ya laptopnya. Ini akan muncul seperti ini format cell. Nah, di sini ada pilihan garisnya. Misal kalian mau ngasih garisnya yang garis putus-putus seperti ini untuk yang dalam, garis yang lebih tebal untuk yang di luar, atau mau diberi warna garisnya juga bisa. Misalnya mau dikasih ungu, maka kalian pilih yang ungu. Nah, oke, kalau misalnya mau menghapus, misal bagian di tengahnya dihapus bisa. Ini oke. Dan hasilnya jadi seperti ini. Jadi mainkannya di sini aja. Dipilih tadi ya more border. Di sini stylenya, colornya juga bisa nih otomatis. Jadi pilih nih outline, insert, inside. Jadi kalau misalnya mau di dalamnya aja, insightnya aja deh. Atau mau dihilangkan yang tengahnya di sini juga bisa. Atau mau hilangkan di sini, kalau munculkan lagi klik aja. Bagian bordernya ini atas, tengah, bawah. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian oke. Ini sudah. Ini untuk font, bagian font di sini ada bentuk tulisan, ukuran tulisan. Ini untuk increase font size-nya, ini decrease font size-nya, bisa mau dikecilin atau diperbesar. Di sini ada bold, itu untuk mempertajam, jadi lebih tajam, lebih tebal. Untuk italic ini untuk supaya dia miring. Ini underline untuk garis bawah. Nah, mau pakai double underline juga bisa, dua dia jadinya. Kita pilih underline saja. Kemudian di sini ada merge and center. Merge and center ini alignmentnya ya. Nih kalau mau digeser, jadi kalau misalnya ini ada bagian sini, misal ibu mau nulis AB. Nah, mau digeser sedikit, bisa main di sini ya, di increase indent, dia akan masuk ke dalam, jadi nggak perlu pakai spasi lagi. Jadi kalian cukup nulis di sini, nanti dia akan dalam sendiri, lebih ke dalam. Dan perlu kalian centerkan. Misalnya kalau di akuntansi dia nanti kita pakai indent untuk pembuatan laporan keuangannya. Kemudian nih pilihan AB, ini untuk membentuk tulisannya, orientasinya. Tulisannya apakah atas bawah atau seperti biasa. Ini wrap text, ini untuk bungkus teks. Misal kalian tulis di sini harga barang. Otomatis kan kalau misalnya kalian nggak mau melebar gini kan kurang nih, mau pakai satu sel aja, pilih wrap text, maka dia akan otomatis menurun ke bawah. Nah, pilih nanti supaya dirapikan kan di sini pakai wrap text. Kemudian misal mau menggabungkan, misal nggak mau atas bawah tapi mau digabungkan, contoh di sini harga barang tadi ya, coba tulis harga barang, kalian gabungkan bisa. Misal mau pakai dari G10 sampai H10, maka di blok, gabung ke samping, pilih merge and center yang otomatis. Jadi kalian tinggal atur posisinya. Kemudian di sini ada pilihan general tadi nih, general, number, currency, accounting, short date, long date, time. Nah, jadi kalau misalnya di sini tadi kayak gini, ini kan tanggal, ini kita bisa juga pilih yang long date, jadi akan otomatis seperti ini. Jadi penulisan tanggal itu awalnya seperti ini, tapi kalau kalian pilih long date nanti dia otomatis. Jadi jangan kalian tulis Februari, dia nggak akan membaca. Jadi kalau kalian tulis 13 Februari 2020, maka itu akan dibaca sebagai teks. Tapi kalau kalian tulis dalam format Excelnya atau format waktunya, jadi cukup kasih garis miring. Jadi tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Ada juga beberapa laptop atau komputer yang bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Itu penulisannya.
Kemudian di sini misal mau menambahkan angka, misal di sini Ibu tulis 10.000, membuat rupiah, kalian bisa langsung pilih format accounting otomatis, atau misal di sini 5.000 lagi. Tanpa RP, cukup kasih tanda ini aja ya, koma style, atau dalam bentuk persen, misal di sini 10 dikasih persen. Nah, ini jadi 100% ya. Jadi misal kalau ada pembagian dalam koma, kalian kasih persen, otomatis nanti dia dalam bentuk persen. Di sini ada juga increase indent sama decrease indent. Increase itu untuk menambah kolom, menambah angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kan kecil ya, jadi tanda pagar itu jangan panik, itu artinya kolomnya kekecilan. Jadi kalau misalnya supaya kelihatan, perbesar aja. Kalau mau menghilangkan angka koma di belakangnya, tinggal pilih decrease desimal. Nah, ini ada insert, delete, format. Ini untuk menambah sel. Misal di sini Ibu menambahkan, maka pilih insert, atau mau menambah baris juga sama, insert, atau menambah sel di sini, di insert aja. Misal di sini ya, di insert. Nah, otomatis akan nambah 1. Kalau mau di delete juga bisa, tinggal pilih delete-nya. Ini format, di sini ada format row height, column width. Ini untuk otomatis misal kalian mau memperbesar kolom, maka kalian di sini pilih column width, misal tulis 15, maka otomatis dia memperbesar sendiri. Jadi kalau nggak mau yang manual, ini kan manual ya, kalau kalian pilih kursor begini namanya manual. Kalau misalnya mau kolomnya sama besar, tinggal di blok, misal di KLM, kemudian pilih column width, pilih 15, atau pilih misal malas deh mengikutin ininya supaya masih tidak kelihatan juga, pilih auto fit, maka otomatis dia akan ngikutin kolomnya sesuai dengan teksnya, jadi supaya teksnya nggak terlindung. Kalau untuk auto fit row height juga sama, jadi caranya sama. Ini untuk hide dan unhide cell atau kolom atau baris. Di sini bisa pilih head row, head column, head sheet. Nah, unhide row, unhide column. Nah, di sini. Kemudian di sini ada pilihan auto zoom, fill, di sini shorts, macam-macam ya. Nanti kita coba satu-satu. Di sini insert. Ini ada untuk pemilihan pivot table, untuk menambahkan gambar. Di sini ada juga shapes, bentuk-bentuknya, ada charts, diagram. Nanti kita membentuk, ada soal untuk membuat diagram, ada equation, simbol. Kemudian di page layout ini untuk menentukan supaya bagaimana kita printnya mantap. Jadi untuk mengatur baris print. Kemudian formula, data, review, view. Ya, sekian yang bisa Ibu jelaskan untuk di bagian awal. Jadi penggunaan toolsnya atau penggunaan alat-alatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, baik itu di classroom maupun chat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.